rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oh, 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 bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oh, 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 bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Oh, 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 tinggikanlah Yesus Rajamu. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Renungan kali ini diambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Ini adalah potongan dari perkataan malaikat kepada Yusuf. Dikatakan demikian, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Cerita ini seringkali adalah bagian yang cukup sulit untuk kita bisa ceritakan kepada anak kecil misalnya. Karena kita tidak akan bisa memukau anak dengan keajaiban cerita ini. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun seperti kita mungkin sulit menerima mujizat jenis ini. Namun, kesederhanaan cerita ini justru menunjukkan keasliannya. Matius tidak perlu merasa bersusah payah untuk menerangkan bagaimana orang bisa lahir dari seorang darah tanpa campur tangan seorang lelaki. Memang sangat sering cerita ini ditinjau dari sudut Maria, yang kemudian berakhir dengan mengagungkan Maria. Tetapi kali ini, mari kita coba untuk memberikan porsi yang sama juga kepada Yusuf. Yusuf tentu mengalami pergumulan yang luar biasa. Apakah ia tidak cukup percaya pada cerita Maria? Pertama, cerita tersebut tidak masuk akal menurut dia dan
tidak ada contoh kasusnya. Artinya, sepanjang sejarah yang dia ingat, tidak pernah ada seorang wanita yang dapat hamil tanpa campur tangan seorang lelaki. Kedua, persoalan ini merampas haknya, juga kenyamanannya, nama baiknya, dan sebagainya. Menurut hukum Taurat, ia berhak mengumumkan kehamilan Maria dan mungkin saja Maria akan dirajam batu. Bayangkan apabila Yusuf memilih menempuh jalur hak tersebut. Cerita Natal seperti apakah yang akan kita miliki? Sampai di sini saja kita bisa melihat peran penting Yusuf dalam cerita Natal kita. Jelas di sini terlihat kualitas hidup Yusuf. Ia adalah seorang yang tulus, taat kepada Allah, tetapi juga mengasihi manusia, apalagi tunangannya. Jadi, ia bermaksud memutuskan Maria bukan karena egonya terganggu. Ia mempertimbangkan untuk tidak mempermalukan Maria. Menceraikan adalah jalan yang terbaik. Artinya, ia benar secara hukum Taurat, tetapi juga ia bisa menunjukkan kasihnya. Namun kita melihat bagaimana Allah bersikukuh untuk melibatkan Yusuf dalam cerita ini. Allah mempertahankan Yusuf karena dia tentu melihat betapa tepatnya Yusuf untuk ada dalam cerita besar ini. Oleh karena itu, malaikat diutusnya untuk datang dan memperkuat cerita Maria. Yusuf percaya secara total dan bersedia masuk dalam skenario Allah. Ia percaya pada perkataan malaikat. Ia menikah dengan Maria. Namun ia tidak melakukan hubungan badan dengan Maria. Lalu ia menamakan bayi itu Yesus. Memberi nama itu berarti ia menerima Yesus sebagai anaknya, tinggal di rumahnya. Cerita Natal adalah cerita tentang mereka yang rela menanggalkan hak untuk kepentingan orang lain. Dimulai dari Allah yang rela turun ke dunia. Lalu juga rela dipakai Allah dengan mengorbankan kepentingan hak dirinya. Itu terlihat oleh cerita Yusuf dan Maria. Demikian tentunya juga Maria adalah seorang wanita yang Allah pilih dengan sangat cermat. Keduanya, Yusuf dan Maria, adalah orang-orang yang menunjukkan mereka rela dipakai oleh Allah pada waktu mereka bersedia mengorbankan kenyamanan mereka. Kita sering mudah menerima kedaulatan Allah atau apapun yang Allah lakukan kepada kita asal peristiwa tersebut menurut kita tidak terlalu mengganggu hak atau kenyamanan kita. Seringkali kita memberikan usulan kepada Allah demi mempertimbangkan kesulitan yang ada atau jangan-jangan bisa timbul salah paham. Kita meminta Allah untuk membatalkan rencananya. Kalau misalnya kita ada dalam posisi Yusuf dan Maria. Kita tidak mau bila kita bisa menjadi berkat, namun tidak sebanding dengan resiko yang harus kita tanggung pada waktu kita dipakai Allah. Yusuf dan Maria adalah orang pertama yang sungguh merasakan arti nama Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Kristus sungguh tinggal dalam keluarga ini secara fisik, namun juga secara esensi. Hal ini mereka peroleh justru ketika mereka belajar untuk mengorbankan kepentingan pribadi. Agar Allah tinggal dalam keluarga dan kehidupan mereka, ada yang harus mereka keluarkan atau tidak lagi tinggal dalam kehidupan mereka, yaitu kepentingan diri dan keuntungan diri. Ketika Yesus hadir dalam keluarga ini,
mereka mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang telah mereka sedia untuk buang. Nah, bagaimanakah pengalaman Immanuel kita selama ini? Apakah Allah sungguh-sungguh terasa hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita telah rela melepaskan sesuatu yang justru bisa menghalangi kita merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita? Mari kita merenungkan hal-hal apa yang menghalangi kita untuk merasakan Immanuel, merasakan kehadirannya. Kalau Allah sudah tunjukkan, bersediakah kita untuk kehilangan hal tersebut supaya kehadiran Kristus sungguh-sungguh memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita tidak rela untuk kehilangan sesuatu dan kita memilih untuk tidak merasakan kehadiran Kristus daripada kita kehilangan sesuatu yang sangat kita kasihi. Mari belajar seperti Yusuf dan Maria. Rela kehilangan yang nyaman bagi kita, asalkan Kristus hadir dan mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan memberkati.